Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan meneduhkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Allah dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami punya kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang kami percaya menjadi penuntun hidup kami untuk kami terus berada dalam kehendak-Mu. Biarlah Engkau pakai dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah saat ini saya berikan tema jaga jarak. Saya berikan tema jaga jarak. Tentu ini sesuatu yang familiar bagi saudara-saudara yang terbiasa berkendara, entah sepeda motor atau mobil. Saudara harus menjaga jarak dengan kendaraan yang ada di depan saudara agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, hari-hari ini pun kita semakin diingatkan untuk menjaga kesehatan kita. Ada protokol kesehatan yang diberikan kepada kita. Salah satunya adalah jaga jarak, selain cuci tangan dan pakai masker tentunya. Nah, ini diberikan kepada kita agar kita terhindar dari virus COVID-19 hari-hari ini. Nah, jadi jaga jarak ini sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Saya ingin melihat dari sudut pandang kebenaran firman Allah. Sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa firman Tuhan juga menasehati kita untuk menjaga jarak dari hal-hal yang jahat yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-27, saya bacakan. Demikian firman Allah, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya." Nah, kejahatan atau hal jahat yang dibahas di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ini tidak hanya berbicara tentang hal-hal kriminal atau tindakan-tindakan kejahatan, tetapi ini berbicara tentang hal dosa, ya, hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah menasihati kita untuk menjauhi kejahatan, untuk menjauhi dosa, ya, untuk menjaga jarak sejauh mungkin dari hal-hal yang dapat menghancurkan kita. Nah, saya mengangkat ada 3 hal setidaknya alasan kenapa firman Tuhan menasihati kita untuk kita harus jaga jarak, harus menjauhi kejahatan atau dosa. Yang pertama, kita harus menjauhi dosa karena dosa atau kejahatan itu menyakiti hati Allah. Kita harus ingat baik bahwa setiap perilaku dosa, hal-hal kejahatan yang kita lakukan itu akan menyakiti hati Allah. Ulangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 bagian B, di sana dikatakan begini. "Karena segala dosa yang kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pribadi yang paling mengasihi kita. Kalau saudara bertanya, siapa yang paling mengasihi saudara? Maka jawabannya adalah Allah. Dia sangat peduli, care terhadap hidup saudara. Bahkan kalau saudara ada dalam titik-titik keberhasilan hidup saat ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kejahatan, maka kita sedang menyakiti hati pribadi yang paling mengasihi kita. Karena itu kita harus mengerti baik, kita harus menjauhi dosa, menjauhi kejahatan, karena itu akan menyakiti hati Allah, pribadi yang paling mengasihi kita. Saya percaya setiap kita tidak ingin tersakiti hatinya, apalagi disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi. Nah, demikian pula dengan Allah, pribadi yang paling mengasihi kita. Kita tidak boleh menyakiti hati pribadi yang begitu mengasihi kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus jaga jarak, menjauhi kejahatan, menjauhi dosa dalam hidup kita? Karena dosa akan membuat kita gagal untuk menggenapi
rencana Allah dalam kehidupan kita. Saya rasa bahwa kita mengerti baik kisah Adam dan Hawa. Tuhan merancangkan yang begitu baik bagi manusia pada awalnya. Tuhan menetapkan rencana-rencana yang indah. Tuhan ingin mereka hidup ada di hadirat-Nya. Tuhan ingin mereka menikmati segala berkat-Nya. Tuhan ingin mereka menjadi cerminan dari pribadi Allah itu sendiri. Tetapi kita tahu bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika Hawa gagal menjaga jarak dari pohon terlarang yang Tuhan larang untuk manusia makan buahnya, Hawa tergoda oleh iblis. Dia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa. Dan akhirnya mereka harus terusir dari Taman Eden, terusir dari hadirat Tuhan. Mereka harus hidup dalam kehidupan perjalanan hidup mereka yang tidak mudah. Bahkan kita dapati ada banyak dosa bergulir dari keturunan Adam, ya, di mana anak pertama dari Adam, Kain, membunuh adiknya. Bahkan kita dapati keturunan-keturunan Adam seterusnya, keturunan manusia seterusnya berdosa. Ya, jadi rencana Allah yang begitu indah bagi kita dapat gagal. Bukan rencana Allahnya yang gagal, tetapi kitanya yang gagal mencapai rencana Allah itu ketika kita memberi diri kita untuk melekat dengan dosa yang sebenarnya sudah Tuhan larang. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Bagi saudara yang sudah berumah tangga, saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi rumah tangga saudara. Tetapi kalau saudara tidak menjaga jarak dengan dosa yang mengintai, ya, ada di sekitar saudara, saudara bisa jatuh dalam dosa perzinahan, perselingkuhan. Akhirnya rumah tangga itu berantakan. Ya. Saudara yang terbiasa dalam pergaulan yang mungkin minum minuman keras, akhirnya saudara jadi orang yang temperamen dan memukul istri, memukul anak. Ya. Saudara gagal dalam mencapai rencana Allah yang indah bagi rumah tangga saudara. Karena itu saudara harus perhatikan ini baik-baik. Bagi Anda anak-anak muda, Tuhan punya rencana yang indah bagi masa depan saudara. Tuhan menetapkan engkau mau menjadi terang bagi dunia. Engkau harus menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati orang-orang di sekitarmu. Tetapi engkau bisa gagal mencapai rencana-rencana Tuhan yang indah itu. Karena apa? Karena engkau tidak menjaga jarak ketika engkau menjalin hubungan dengan pacarmu. Ya. Akhirnya banyak yang hamil ketika dia sedang menjalani masa studinya, masih berstatus seorang pelajar. Ya, akhirnya dikeluarkan dari sekolah, masa depannya hancur. Ya. Betapa kita melihat bahwa dosa ini harus kita hindari. Agar kita tidak kemudian mengacaukan rancangan Allah yang begitu indah dan mulia bagi kita. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Kenapa kita harus jaga jarak sejauh mungkin, menjauhi dosa, menjauhi kejahatan itu? Karena Roma 6 ayat yang ke-23 berkata, upah dosa ialah maut. Dosa tidak hanya membuat kita menyakiti hati Allah. Dosa tidak hanya membuat kita gagal mencapai rencana Allah yang begitu indah bagi kita. Tetapi dosa juga membuat kita masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Kita tidak akan mencapai sorga, tempat yang Tuhan sediakan di mana kita bisa selama-lamanya berdiam bersama dengan Dia. Karena upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Mari kita jaga jarak dari dosa. Hari-hari ini saudara lihat hidup saudara. Ya. Bagi saudara yang sudah berkeluarga, sekali lagi, jaga jarak itu artinya saudara menjaga juga rumah tangga saudara agar tetap harmonis, jauh dari perselingkuhan. Ya, bagi bapak-bapak, hati-hati, engkau harus jaga jarak dengan lawan jenis yang bukan istrimu. Ya, kalau ada chat-chatan, kalau ada percakapan-percakapan yang mengarah kepada hal-hal yang gak baik, saudara harus ambil sikap untuk jaga jarak. Bagi istri-istri juga, engkau harus menjaga komunikasimu dengan seorang yang bukan suamimu. Jangan kita buka ruang, jangan kita buka celah untuk iblis merusak rumah tangga kita. Bagi engkau anak muda, perhatikan pergaulanmu. Jangan sampai engkau terlalu dekat dengan dosa, potensi-potensi yang membuat kamu kehilangan rencana Tuhan yang mulia bagi hidupmu. Jika engkau ada dalam hubungan yang salah, putuskan segera. Jika engkau ada dalam pergaulan-pergaulan yang menjerumuskan engkau pada narkoba, minuman keras, karakter-karakter yang gak baik, tinggalkan semua teman-temanmu yang membawa engkau ke sana. Engkau harus menjaga jarak agar engkau tetap ada dalam kehendak Tuhan. Ini penting bagi setiap kita. Bagi saudara yang terikat dengan pornografi, saudara harus mulai dari diri saudara. Engkau harus menjaga jarak. Situs-situs yang
yang selama ini saudara kunjungi aplikasi-aplikasi mungkin yang saudara punya akses untuk saudara bisa melihat hal-hal yang tidak baik itu, saudara harus hapus, saudara harus buang, saudara harus batasi semua, jaga jarak semaksimal mungkin, sejauh mungkin. Nah, tentu ketika saya sampaikan ini, saudara akan merasa ini sesuatu yang mungkin berat bagi saudara. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan begini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kunci untuk kita bisa tetap jauh dari perbuatan-perbuatan daging, jauh dari dosa, tetap punya jarak aman, jauh dari hal-hal yang membuat kita berdosa adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu saudara, engkau tidak bisa dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak bisa dengan usahamu sendiri. Saat ini saya mengajak saudara, siapapun Anda harus memberi diri kepada Roh Kudus untuk memimpin hidupmu. Kalau engkau pernah berbuat salah, akui semua kesalahanmu di hadapan Tuhan dan minta Roh Kudus memimpin hidupmu, agar engkau berjalan di dalam kebenarannya, mencapai segala yang Dia inginkan engkau capai dalam kehidupanmu, dan engkau akan lihat bahwa hidupmu adalah hidup yang diberkati. Saya percaya bahwa ketika firman Tuhan ini kita simpan baik dalam hati kita, bertumbuh berbuah dalam kehidupan kita, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami percaya bahwa Engkau ingin kami tetap ada dalam rencanamu. Kami hanya manusia lemah, kami butuh Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar kami bisa terlepas dari setiap dosa yang membelenggu kami selama ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sudah mati dan menebus semua dosa kami. Karena itu kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau, kami adalah pribadi-pribadi yang baru. Kami berikan hati kami berikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Pimpin kami ya Tuhan, untuk mencapai rencanamu yang besar dan mulia atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.